Yes, kembali di Umat Lokal Berbakat Ngabluburit bersama dengan Blue Bego. Kita masuk di ini episode keberapa berarti ini ya? Keempat ini. Keempat, berarti bintang tamu keempat. Kita masuk di minggu kedua dari Ngabluburit. Betul. Bersama Blue Bego. Kali ini formasinya agak berbeda. Dani Indra yang biasanya gantian, sekarang dari awal menemani Dani Saska. Full ya? Ditambah ada Jesslyn, seorang andalan kita dalam bergrafik designer. Yes. Yang ilustrasinya biasa kalian lihat di Igoy-nya Lokal Media. Wih, si Iko. Iko. Dan sore hari ini seperti yang sudah bisa kalian saksikan di cerita Igoy kita. Yo, kan enek sampai ngomong Igoy, kudu enek kehati-hatian. Harus Nah. biar tidak nge-ban nanti ya. Ini adalah teman-teman dari Indonesia Graveyard. Dengan Mbak siapa? Nama aku Novia. Novia. Oke, bersama Mbak Novi. Agak deket gak apa-apa Mbak? Agak deket nggak apa-apa biar lebih Biar jelas. rakyat bisa mendengar suara-suara kita. Suara yang tidak terdengar. Kita kan rakyat ya, biar kita bisa didengar juga. Iya, masa dibungkam terus bro, kesel bro. Ini sedikit sambatan ya, walaupun belum wayang lokal sambat, saya agak ada sedikit sambatan ya. Kenapa, sebelum kenapa? mulai kita. Nah, Apa tuh? Tadi ngeliat berita tuh kaget saya. Tiba-tiba ada berita mengenai kemunculan MBG TV. Itu menurut saya itu udah sampai di titik nadir mengenai apa ya? Sebuah hal yang kita nggak tahu ya, Kak. Ini tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya? ya. Sampai tiba-tiba muncul adanya MBG TV itu. Atau untungnya untuk MBG Media ya. MM lokal ya. Waduh. Itu yang menurutku kayak hari ini tuh puncak emosi tertinggi itu terlecut karena hal itu. Gitu. Itu ya. Tapi emang setiap hari bukannya selalu ada gebrakan dari negara ini ya? Ya kalau nggak ada gebrakan kayak bukan Konoha deh ya. Dar Iya. Wah, Dan bisa dibilang kan itu semua jadi bikin kita semakin apa ya? Semakin mangkel ya, semakin anyel gitu ya. pasti selalu ada kebencian yang akan terpupuk setiap harinya. Betul. Dan kita jadi semakin penasaran gitu. Apa ya negara kita ini dari dulu-dulu apa ya udah ada kayak gini-gini nggak sih? Nah, Makanya kita pengen tanya sama yang biasa ngulik hal tentang sejarah dan hal tentang era-era yang dulu pernah mungkin terjadi ya. nah betul. Apalagi kita juga punya harapan hal-hal buruk tuh semoga bisa dikubur gitu ya dalam-dalam ya. Betul. Dan ngomongin kubur nih. Nah, bagus banget nih, bagus banget. Semut banget Bagus ya, banget. semut banget. Bagus banget. Ngomongin kubur nih. Nah. Kita di segmen MBG melokal bareng Graveyard. Kalau Graveyard, Let's go. kita mungkin perlu perkenalan dulu kali ya. Iya, mengenai betul. Indonesia Graveyard itu seperti apa. Mungkin Mbak Novia bisa menjelaskan apa nih Indonesia Graveyard ini apa sebetulnya? Oke, buat yang belum tahu, Indonesia Graveyard ini sendiri itu sebenarnya adalah satu komunitas. Oke. Tapi yang bergerak, bukan bergerak ya. Maksudnya fokus komunitasnya itu tuh di makam. Oh, Makom ya. makam. Bukan makam. Oh, makam ya. Beda, kalau- Makam beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau makom itu kayak sebuah penanda aja. Oh, Wah. wah ilmu. Makom Ibrahim. Wah, itu penanda. Penanda. Jadi itu kayak sebuah petilasan, tapi kalau makam itu biasa yang Memang yang ada ya? kuburan, iya. Oke, wah ini salah satu ilmu juga sih. Baru tahu ternyata karena tak kira sama. Ternyata itu dua hal yang Dua hal berbeda ya. berbeda. Wah ini sore-sore untuk ilmu tentang pemakaman sih lucu sih gitu. Terus monggo dilanjut, Pak. Komunitas ini tuh sebenarnya terbentuk karena apa ya, ketidaksengajaan. Ya bukan ketidaksengajaan, tapi tanpa direncanakan. Sebenarnya komunitas ini tuh berdiri di tahun 2017 Oke. di Jakarta awalnya. Jadi foundernya itu ada namanya Mbak Ruri sama almarhum Mas Denny. Oke. Nah, mereka berdua itu kan berasal dari satu komunitas yang sama. Itu komunitas sejarah itu namanya Ngojak atau Ngopi Jakarta. Ngojak. Oke, Jakarta banget tapi Iya, yang ngojak ya. Ngojak ya. Bapaknya Ayu Ting Ting ya, ngojak ya. Abah ojak. Salah. Terus. Lanjut, Pak. Karena Mbak Ruri ini tuh kan orangnya kan suka sama bangunan-bangunan tua Oke. dan suka fotografi. Jadi Mbak Ruri ini tuh sering motret
kayak bangunan tua atau motret makam. Itu kan diunggah di laman Igoy. Oh, bisa langsung menyesuaikan. Selamat datang kumpulan yang baru gabung ya. Kita barengan sama Indonesia Graveyard. Terus habis itu awalnya di laman Igoy kan? Iya, tapi teman-temannya Mbak Ruri itu merasa ke distract karena Oke. kayak gini. Apa sih ini pakai bahasa Jawa? Loh, bebas. Bebas. Ini bukan TV Kayak- tenang. Kayak oh ya apa sih wong kok nguploadnya kuburan terus. Kayak dianggapnya orang aneh. Terus akhirnya dia menginisiasi bikin akun. Itu namanya Indonesia Graveyard. Oh. Awalnya dari situ. Iya, awalnya karena teman-temannya Mbak Rudi ini tuh risih gitu. Iya sih, gue ndek konco saben dino ngupload update story makam sih. Opo Janggal sih. bener. Iya. Jujur soalnya. Oh, Iya, itu. Jadi pengingat terus gak sih sing viewer story ini sih. Terus kemudian Terus mulai dari situ dapat temen nih sama Mas Denny ini aktif gitu. Oke. Akunnya tuh aktif. Tiap hari tuh nge-upload kayak gitu-gitu terus. Akhirnya ada satu temennya Mbak Ruri itu namanya Mbak Dila. oke. Jadi Mbak Dila ini tuh kayak ngajak kok uploadan IG-mu api misalnya kamu tak undang ke Kick Eddy gimana gitu kan. Langsung ke Candy itu. Iya. Wow. Terus oke lah. Terus abis itu mulai dari situ akunnya kan berkembang. Jadi followersnya banyak. Terus juga salah satunya pernah diliput sama media dari Australia, BBC kalau nggak salah. Oke. Dan dari situ ada nih orang Inggris atau nggak Selandia Baru. Itu minta tolong buat nyariin makam nenek buyutnya. Tapi sampai sekarang belum ketemu itu makam. Sama kayak cerita kemarin Pernah SWT baca. juga ya. Benar. maksudnya. Benar. SWT juga nyariin Iya. makam itu ya. Oh, awalnya dari situ dan sampai sekarang tapi udah belum ketemu ya makamnya. Belum ketemu. Ah. Yang ketemu itu baru yang orang Selandia Baru atau mana? Itu yang makamnya di Petamburan. Oh. Jadi dia approach si Indonesia Graveyard gitu Iya. kayak minta tolong nyariin ini. Ya, sama yang di Surabaya. Nah, Yang di Surabaya ini ceritanya lebih menarik lagi karena ini pencariannya tuh agak lama dan setelah ketemu itu selang 2 tahun pas kita belusukan ke Ngawi itu kita nemu makam dari adiknya. Adiknya Secara yang di tidak Surabaya. sengaja? Secara tidak sengaja. Pas kita belusukan ke Ngawi itu kan biasalah kita kan kalau habis belusukan itu kan ngupload di feednya itu kan. Terus habis itu ada yang nge-DM pokoknya ngejelasin ini tuh satu marga sama nenek aku gitu, sama nenek aku yang dulu pernah minta tolong buat nyariin sama Indonesia Graveyard ini. Ternyata itu adiknya. Oh, koinsiden ya berarti ya? Iya, jadi makam kakaknya itu di Surabaya itu di TPU Kembang Kuning yang banyak banjinya itu. Oh, oke. Terus yang satu itu di Bonglondo Ngawi. Bonglondo Ngawi. Ya sama-sama Jawa Timur sebenarnya, cuman Iya. kayak lucu aja sih kayak Pencetnya koinsiden jauh ngetiti gitu ya. nemu gitu. Ngawi sama Surabaya kan atuh ya. Iya. Tapi ternyata bisa ada sebuah kesatuan yang ditemukan gitu. Oke, menarik sih. Ternyata nggak cuman sekedar makam ya, tapi menyimpan banyak cerita yang ada di dalamnya. Kita mungkin coba absenin makam yang kita tahu deh di Solo. Kowe ngerti makam di Belingan. kowe duwe, kowe kan sorry. Izin. Kan dirimu Chinese ya? Yes. Punya saudara yang dimakamkan di Punya Indonesia. beberapa ada. Teknisnya gitu ya? Dimakamkan di Indonesia. Kalau kita kan yang Chinese kan beda kan, Mbak. Iya. Kalau di Jawa kan kijing kan. Iya. Nisannya ya, Nisannya itu kan bongpai. Bongpai. Iya. Oh, namanya bongpai. Jadi kalau yang membedakan membedakan kan dari bentuk Iya, ini kan, bentuk nisan makam. makamnya. Biasanya sama kalau ada yang modelnya tuh juga ini berdua. Jadi Nah, yang suami Berdua istri- gimana? Suami istri sebelahan. Oh, Rata-rata emang gitu. satu pusaka tapi biasanya ya? Enggak, sebelahan gini tapi Satu kayak blok gitu kan. satu blok Satu bentuk blok. nisannya itu Oh. jadi satu. Betul itu cuma emang beda sih kalau dibanding sama makam Jawa kan lebih maksudnya tepat Ramping. lebih lebih jaraknya lebih bisa deket-deket. Kalau yang di Delingan itu kan lebih jauh-jauh kan Mas, karena jarak ininya kuburannya juga udah lebar-lebar. Iya. Dan itu kayak bagi petak-petak gitu ya? Iya. Oke, Betul. Oh, kayak Beverly Hills ya. Beverly Iya, naik San Diego. San Diego. Oh, Beverly San Hills. Diego Hills. Beverly Hills ya Di luar- sama Beverly ya. Hills. Los Angeles. Los Angeles, Bang. Los Angeles, Bang. Oh, my artis gue. Oh, iya, Beverly Hills, bener. Los Angeles, Bang. Nah, Oh. lanjut. Sorry Ki. Chinese nyadran gak?
Kalau kita ada. Namanya apa? Cembeng. 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 Oke. Cembeng tuh ngapain? Cembeng itu kayak nyadran. Jadi Ah. kita berkunjung ke tempat orang yang udah meninggal. Hah? Nanti kita nyekar. Oke. Gitu. Bahkan di beberapa tradisi nih Mbak, kalau yang benar-benar masih Chinese banget itu ada yang kayak bakar dupa, terus ngasih seserahan kayak gitu. Tergantung orangnya. Yang bakar uang kertas juga Iya, itu ya? gitu. Bakar uang kertas Iya, juga. ada tempatnya. Oh. Uang, tapi bukan uang. Iya. Enggak 50 ribuan kan? Enggak kan. Itu mending untuk yang hidup aja. Ah. Nah, Gitu. satu lagi. Apa? Lagi. Nang delingan enek gak sing cah cilik mepet-mepet? Bu, jaluk Bu. Minta Bu apa ngerti enek ziarah teko ngerti sibuk nyapu ngono kuwi. Ngono ki enek gak? Untungnya kan karena di sana kan udah dikelola sama satu organisasi gimana. Oke. Nah, jadi ki untuk yang minta-minta nggak ada, tapi memang kalau begitu ada mobil masuk pasti tetap ada 1 atau 2 orang tuh yang udah mulai ini kayak nyapu-nyapu atau mungkin udah mulai lirak-lirik Oke. gitu. Cuma biasanya kan kalau tiap keluarga tuh udah ada langganannya yang bersihin. Kunciannya masing-masing ya. Kuncen. Jadi wes karek, halo Mas, sudah tak sampai gitu. Karena jujur ganggu sih. Ganggu, betul. Kamu menemukan fenomena itu nggak Mbak dari pelesir makammu Mbak? Ada nggak sih yang di Solo? Menemukan. Solo banyak. Kalau yang di Solo belum nemu, kecuali satu. Mana? Tapi bukan orang yang minta-minta, tapi kayak kita tuh kita ngasih itu karena beliau tuh juru kuncinya Oh, itu iya. juru kunci resmi. Ya, udah nah bersih-bersih. itu ya. Ya. Oh, itu nggak apa-apa. Tapi Itu juru kunci resmi. Tapi kalau yang buntutin gitu sejauh ini cuma baru satu, tapi di luar Solo, itu di makam Sunan Kalijaga. Oh. Itu Di- sepanjang Di mana tuh, Mbak? di daerah Demak. Oh, Demak. Iya, Demak. Itu kan makamnya kan sebelum masuk makam kan kita ngelewatin pasar gitu kan. Oh. Habis pasar gitu kan ngelewatin lorong. Itu setiap berapa ya? Mungkin 2 meter itu tuh ada kotak amal sama ada orangnya. Setiap 2 meter. Ada yang nunggu. Wah. Ada yang nunggu. Kita bayangin berapa jaraknya, berapa meter ya? Tapi ada juga yang nggak nunggu. Kayak gitu. Ada yang Kayak ditunggu, mau ada wes yang nggak ditunggu. Terus kayak pokoknya aku kalau untuk fenomena Iya. minta itu lebih sering nemuin tuh di makam Jawa. Di makam Jawa yang lebihnya itu makam-makam sunan atau apa ya, kiai gitu-gitu. Yang berkepentingan. Iya, Mungkin kayak anu tokoh sih. agama. Iya, momentum ya dia Hmm. lihatnya orang ngalap berkah dan lain-lain dan lain-lain. Iki wayahku. Itu. Dengan Ziarah dalih sisan. mungkin kayak mosok kan yang makame wali nih, mosok gak mengei sedekah. Mungkin rata-rata mungkin pemikirannya seperti itu. Coba deh Mbak, sebelum misalkan Ramadan tahun depan gitu ya, sebelum Ramadan banget sama pas Lebaran datang ke makam Bonoloyo. Wah, Kayak itu plan- sudah pasti kali kayak itu. Plan versus zombie gitu ya. Kalau nunggu lebaran kayaknya kalau tiap hari ke sana pun juga ada. maksudnya Iya, ada sebenarnya yang- tiap hari ada. Sudah Cuman pasti. ini kalau POV saya ya, Iya. menurut pemahaman saya dan Ah. pendapat saya tuh kayak kadang tuh ada level-level yang udah cukup ganggu kadang soalnya. Karena ada yang pemaksaan juga dan lain-lain Iya. Mbak. Itu dan sebenarnya tadi prinsipnya setiap makam kita biasanya udah ada kayak kuncennya kan sebenarnya. Iya. Ya kita kan pengennya biasanya urusannya sama sing kuncennya itu. Cuman kayaknya akeh sing do nimbrung wae gitu dan ngawur sih. Kadang part-part ganggunya seperti itu kadang. Terus sejauh ini berarti kalau dirimu sudah berapa lama Mbak join di komunitas Indonesia Graveyard? Kalau join tuh aku dari awal 2023. Sebenarnya masih baru banget. Ya 2 tahun lah Mbak. 3 tahun 3 malah. tahun, 3 3 3 ya. tahun. Sebenarnya baru awal 2023 itu pun juga ketemunya karena nggak sengaja. Sebelumnya memang punya minat terhadap makam Mbak. Enggak. Terus kenapa bisa kecemplung di komunitas? Tapi kan karena aku emang dari kecil tuh senang sejarah kan. Oh. Terus kecemplung di komunitas ini tuh karena itu ada salah satu videonya tuh lewat di Igoy. Terus aku scroll, Soy. terus aku kayak batin gitu. Pertamanya ya kayak orang-orang normal biasa lah. Apa ki kok dolanane nih kuburan. Kupikir pas pertama itu tuh kayak mungkin uji nyali atau nyari apa nih. Tapi kok tak tonton sampai akhir kok gak ada part uji nyalinya kok, tapi malah bersih-bersih gitu kan. Terus habis itu tak buka nih beranda dari sosmednya, terus tak scroll kok bahasnya sejarah gitu kan. Akhirnya aku follow, terus baru
kan sering lewat itu Hmm. kalau psikologi itu tuh kayak, wih ternyata seru ya. Maksudnya kita kan biasa belajar sejarah itu kan dari medianya kan buku. Oke. Oke. Tapi ini tuh dari media makam gitu. Mencari jejak via Iya, makam ya. mencari jejak via makam, dan akhirnya sejak saat itu join sama komunitas ini, terus Oke. diajak sama salah satu anggotanya gitu. Langsung ngontak gitu ya, langsung ngontak mau gabung gitu. Enggak sih, sebenarnya kontekan pertama itu bukan kayak ngajak, tapi dia nge-reply storyku yang aku gambar ilustrasi itu, terus habis itu kita chattingan, terus karena aku kepo kan aku tanya gitu, Mas, ubur rampe nih belusuan ya, ubur rampe itu kayak persiapan Iya, iya. belusuan itu apa gitu. Terus dia jawab sego soto sak komplit aja. Asik soto ya. Terus akhirnya dia nawarin kalau kamu kepo ayo join aja gitu. Nah, dari situlah petualangan dimulai. Mbak, sorry tadi kamu sempat nge-mention ilustrasi. Berarti kamu memang juga Iya, gambar gitu. ya. Soleh Pati bukan Mbak? Sampai ditutup matanya bisa. Bukan Mas. Itu tuh dunia lain nih Mas. Dunia lain. Tapi nanti di Dunia lain. jam 5 kita akan challenge Mbak Novia ya, menggambar makhluk yang ada di sini. Kecuali mau ngono kuwi. Loh kita kan makhluk. Oh iya. Tapi ilustrasinya bukan ke arah yang seperti itu. Bukan ke arah goibnya. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, kan kayak Soleh Pati, Ustadz Soleh Pati. Hadir nih. Kuliner nonton Mister itu ke jalan-jalan tuh. Mediumnya sudah ada kebetulan Mas. Buat teman-teman Warlock yang baru gabung di Ngabluburit, Yes. kita lagi barengan sama Mbak Novia dari Indonesia Graveyard ngomongin makam. Buat yang penasaran, mau nanya-nanya boleh langsung komen aja di bawah. Ini tadi yang gabung ada sopo ki aksara Jawa iki? Wah, Waduh. Wah wes pas ki. ono cakoko. Oh. Bisa baca enggak? Ini bukan aksara Jawa normal deh sebenarnya ya. Ini Kayak gimana? bacanya apa, Mbak? Kayak aksara Thailand nih. Ras apa ini bawahnya? Ras B mungkin. Oh. Bawahnya kepotong soalnya. Nah, itu Nah. dia. Siapapun yang lagi menyaksikan Ngabluburit di episode kali ini kita sama Indonesia Graveyard, kita lagi ngomongin tentang makam-makam yang pernah ditelusuri sama teman-teman dari Indonesia Nah, Graveyard. itu baru gabung ada Gibran Raka, boleh langsung nanya boleh ya? Boleh. Fufu apa nih? Bukan. Kok gitu? Jadi pengen nanyain 19 juta lapangan kerja. Tembok ratapan. Ini kok saya kerja terus ini ya? Nah, kembali lagi membahas tentang pemakaman tadi. So far sudah kota mana aja Mbak yang Mbok telusuri? Kalau kota hitungannya masih dikit. Kalau Oke. kota-kota besar itu udah di Semarang, Surabaya, terus utamanya Solo sama Jawa Tengah, Blora sama Jepara, Kudus. Mana ya pokoknya kalau Jawa Tengah udah banyak, tapi kalau yang di luar Jawa Tengah itu baru di Surabaya. Spek makam apa sih yang biasa bisa ditelusuri? Kalau kita kan emang fokusnya di sejarah ya, itu biasanya kita datangin makam itu yang sekiranya itu makam-makam tua atau mungkin yang dimakamkan di situ tuh adalah tokoh. Oh, emang Siapa gitu. dari awal emang ke situ ya emang Iya, tujuannya. Oke, tokoh-tokoh gitu. Misalkan Mbak, coba sedikit cerita udah pernah ke makam tokoh siapa? Kalau makam tokoh yang paling berkesan itu menurut aku ya ini Ya. ya, itu ke makamnya itu Sitrun di Surabaya. Sitrun. Siapa itu situ? Jadi Sitrun itu adalah seorang arsitek dari Belanda Oke. itu yang istilahnya tuh bau rekso bangun Surabaya. Oh. Yang membangun kota Surabaya. Jadi pas zaman Hindia Belanda itu dulu ada satu arsitek tuh namanya Hendrik Petrus Berlach. Hendrik Petrus Berlach, oke. Itu jadi dia tuh seorang arsitek pengembara sebenarnya. Nah, dia tuh menjuluki beberapa kota nih, kayak kalau Jawa Tengah itu kotanya Karsten karena kebanyakan bangunan itu yang merancang atau yang memprakarsa itu adalah Thomas Karsten. Contohnya yang paling dekat dari sini mungkin mas-mas sama mbak-mbaknya pernah dengar Ponten. Iya, Ponten sini. Mangkunegaran. Ya. Oke, Sama Pasar Gede itu yang Thomas arsiteknya Karsten. Pengetahuan baru. Terus kalau di Jakarta, kalau Jakarta sama Bandung itu adalah kotanya Shoemaker. Shoemaker ini yang nanti akan diketahui adalah dosennya Soekarno. Dosennya Pak Karno. Ya, dosennya Shoemaker. Pak Karno.
Untuk Nah. pembalap F1 loh ya. Wah, bayangin. Michael Schumacher. Terus Nah, kalau Surabaya itu kotanya Citroen karena yang banyak Baureksa membangun Surabaya itu adalah Citroen. Oh. Citroen ini Citroen atau apa? Iya, Bro? Iya, Citroen. Citroen. Oh, kayak merek mobil. Mobil ya. Mobil. Citroen. Betul. Terus apa yang bikin berkesan main ke Citroen ini, Mbak No? Karena aku emang apa ya, emang suka sama arsitektur Hmm, juga kan. aha. Terus kayak pas di kuliah itu tuh banyak nih nama-namanya ini disebut. Terus kayak mikir, iki tenanan gak sih? Terus Oke. pas udah bisa datengin ke makamnya, karena aku 3 kali ke Surabaya itu belum berhasil datang ke makamnya karena Ah. memang susah banget, dan itu kan ada di tengah-tengah kompleks makam Kembang Kuning kan. Akeh Di- banci nih. Satu banyak banci, yang kedua tuh banyak peska. Banyak pesek. Oh iya. Orang-orang Dan itu tuh mending kalau itu tuh di dalam ruangan atau di kamar-kamar, itu tuh di atas batu nisannya. yang itu. Sama ada, nah karena aku ngerasa kalau aku pas itu kan masih sendiri kan. Heeh. Kalau busukan tuh sendiri, karena aku ngerasa wah ini aku busukan Brene dewean kok kayaknya nggak memungkinkan. Serius, Mbak? Takut, Sendirian, Mbak? banget. Iya, pas pertama itu aku lebih sering sendiri. Tapi normalnya kalau belusuan tuh rame-rame. Jarang kalau rame-rame sini. Oh. Soalnya kita kepencar juga. Oh, berarti kamu sendirian juga gitu? Iya, aku lebih sering sendirian ke makam. Keren. Wow. Ya keren apa? Keren tapi Yo berani ya. Berani. Iya iya. Ha. Aku lebih berani. Waktu nih apakah yo wengi-wengi karo nyenter Oh, enggak. bayanganku. enggak. Kalau paling ya dari Iya. pagi sampai sore. Oh, Oke. Dari pagi sampai sore. sebelum maghrib. Ya, aku selalu menjadwalin sebelum maghrib harus bisa keluar makam, kecuali di satu makam. Apa tuh? Apa tuh? Itu dulu pas di Surabaya itu kan ada satu kompleks makam Belanda itu di makam Peneleh. Itu yang terbesar nomor 2 di Indonesia. Namanya sorry, makamnya? Makam Peneleh. Peneleh. Iya. Oke. Yang deket sama kosnya Hos Cokraminoto, rumahnya. Kos-kosan Host Cokraminoto. Kosnya Host Cokraminoto. Kos atau rumahnya itu ta. Kalau di situ kan hawanya enak gitu. Maksudnya kan lapang, terus enak gitu kan. Aku dulu sempet ya apa ya istilahnya yo ngalamun lah gitu. Di situ tuh sampai nggak kerasa tuh sampai jam 7 malam. Oh, terlena. Wow, enggak gitu. Sambil gambar gitu kan, terus kok ngerti-ngerti kok jam 6 gitu kan. Masih terang loh nih, kan banyak gedung-gedung juga kan. Kok ngerti-ngerti dihampiri juru kunci nih. Mbak, udah jam 7, mbaknya nggak mau pulang. Saya soalnya mau pulang, mau tak kunci gitu. Oh, ada pagernya. Ada. Sorry. Karena kalau Makam sekarang Belanda. dikelola sama Pemkot. Pemkot ya, pemerintah. Jadi- Ah, ini ada yang nanya juga nih. Dari- Dari Akta S Fabula. Blusukan nenggot wis tau Mbak ben koyo Pak Mul. Waduh. Belusukan tiba-tiba tadi apa, Mas? Itu awal mula Indonesia menjadi saat ini loh. Waduh. Itu awal mula peradaban itu. Awal mula peradaban loh. Akta, hati-hati Akta ya, kartu kuning kamu ya. Lihat-lihat setiap episode ada aja pertanyaan yang nyerempet ya. Katapan kemarin juga dia juga dapat katapan. Nah, ini ada gabung barusan Gibran Raka. Waduh. Oh iya ini. What do you think, Mas? Ini ngasih komen, makam haji juga bagus, banyak makam gede Mas. Bapakmu di situ juga. Waduh. Hei. Orang yang beda. King kartu kuning King ya. Nah, tapi kan lanjut lagi apa ya? Tadi kan berarti memang makamnya makam-makam yang cenderung punya value sejarah. Biasanya sebelumnya riset yang Mbok lakukan seperti apa untuk akhirnya kamu menuju ke sana? Memutuskan untuk datang ke kota ini, makam ini gitu, Mbak. Aku kan sering kan ngulik-ngulik di peta gitu kan. Biasanya pas dulu belum tahu kalau ada peta lama, itu aku nguliknya di Google Maps nih. Terus Google Maps. Google Map. Aku tuh kalau gabut tuh sering ngeliatin street view. Oh. Wah. Wow. Agak beda nih ya. Gabutnya orang bersejarah beda ya. Bian. Koresponden Bian lagi. Terus kemudian Mbak, Terus karena gabung ke Indonesia Graveyard itu kan jadi tahu kan, oh ternyata ada loh peta Indonesia itu yang dari zaman Hindia Belanda. Nah dari situ aku dikasih tahu sama temanku,
kalau ada tanda salib merah itu makam orang Eropa. Terus kalau yang kayak setengah lingkaran kayak bakpao gitu tuh itu makam orang Tionghoa. Oke. Tapi kalau bulan sabit itu makam orang pribumi lah mungkin atau orang Jawa, orang Islam gitu. Wah, apik iki nggo klipa iki, apik ilmu iki. Ilmu. Dipotong FYP ini. Potong FYP iki kena ada debat iki. Kok wajib makame sing nggonanku kena menjadi Pak Maune onde-onde gak? Jess tanya Jess. Ah, ini kan penasaran ini. Oh. Apa yang pengen kamu tanyakan? Tentang makaman. Anu sih jujur kan nek aku pribadi ya Mbak. Halo, Toto. Aku tuh kan masih kurang umum ya, maksudnya ada orang yang belusukannya iki ke makam. Oke. Kan. Nah, pernah nggak maksudnya ada kejadian something lah apa gimana pas belusukan kayak gitu? Kalau kejadian something maksudnya yang horor gitu. Kejadian homis ya? Iya, Hawa mistis. mungkin horor boleh Homis. apa mungkin kayak apa ya? Mungkin karena kita kan cewek kan. Iya. Aku cuma mikir lebih rawan Sensitif ya. Iya, Biasanya kan lagi datang bulan apa gimana kan ada larangan-larangan seperti itu. karo begal sih Mas jujur. Mas. Iya. Aku lewat di Iya. wong Kriminal ya? Kriminal Nah. iki, ngono lho. Nah, ada nggak tuh, Mbak? Kalau ini kalau bahas yang kayak kriminal dulu ya. Ya. Ini pas dulu aku ke Jepara. Tapi nggak pas di makamnya, pas dari keluar makam sampai di jalan daerah jalan raya Blora kalau nggak salah. Oke. Itu dibuntutin orang tuh sampai digini-giniin terus. Wih, Digini-giniin. Gini-gini. Jadi dia tuh apa ya? Istilahnya nyalip aku. Nyalip, oh. Terus gini-gini. Oh, anu Pak- gini ngajak gitu. Enggak Nggak tahu. Ini ki kayak kue sip, Mbak. Oh, Kue sip, Mbak. Enggak tahu gimana. Bayangan tapi janggal mas. Enggak. Setiranmu motor apa? Kok mepet-mepet? Gini-gini. Tapi udah terus terabas aja. Terabas aja. Soalnya yang aku takutin malah soalnya itu kan jalanannya kan sepi kan. Iya. Sore-sore digini-giniin ya aku mikir ki kanan kiri hutan jati. Aduh piye iki? Lah ya. Oh. Nek kue digono itu Jess, kan masih ngene-ngene iki. Kowe ngene. Menang. Menang. Menang Iya, kowe. Jakarta semua ting. Bercanda terus itu mas. Terus lah ya. Itu kalau yang kriminal. Kriminal. Kalau yang sisi yang lain tadi. Lain. Mungkin yang susah dijelasin Karena- gitu loh. Sisi homis. Karena aku ke makam itu kan apa ya niatku tuh kan karena emang aku seneng nyari sejarahnya sama seneng gambar di makam. Itu kalau sisi mistisnya alhamdulillahnya belum dapet. Wah. Tapi pernah satu momen Heeh. ya menurutku sih bukan mistis ya, tapi mungkin karena aku capek aja. Oke. Itu di Kerkhof Ceper. Jadi Kerkhof itu Klaten, iya, Cepel Klaten. Kerkhof itu sebutan untuk makam orang Belanda, Belanda. atau Eropa. Pas di situ ya mungkin karena aku habis motoran jauh dari Jogja kan. Pas sampai situ tuh tahu-tahu di punggungku sini tuh berat. Gitu. Wah. Tapi aku masih positif thinking. Oh, mungkin karena aku habis motoran atau ke Jogja gitu, Ah. kayak gitu-gitu terus habis itu kok sampai rumah kok panas jadian. Terus sama mamaku dia yo iki apa senengane dolan ning kuburan iki tetekane ngene iki sawan iki mesti. Tanggapan orang tua juga anu ya Mas ya Nah. mesti iya. Respon orang tua gimana Respon dengan orang tua. hobi kamu kayak gitu? Pas pertama juga gitu yo iki dolan ning kuburan terus kan dolan ning kuburan terus tak panggilin ustaz kamu tak rukiah. Langsung diru. Langsung. Ini nggak serta merta di kuburan tuh mencari apa-apa ya kan, mencari ilmu kan di sini ya, belajar. Ah, saya yang di Sing ndi? Misi Sandy. ngilmu mas. Beda mas. Jadi sempat ada pertentangan Iya, gitu. maksudnya kan kayak nggak umum, kayak ya orang tua aku kan ya masih semi patriarki gitu kan. Weh, Oh. itu dolananmu ning kuburan iki lho ya apa. Heeh. Sakitnya aku jelasin. Kalau aku ke makam tuh emang karena ngulik sejarahnya. Sejarahnya. Terus habis itu masih nggak percaya gitu, terus lambat hari dibolehin. Malah kalau aku kan biasanya kan ngeplan paling nggak 1 minggu atau 1 bulan sekali itu kan Ada usir kemana Oke. gitu. Kalau misalnya pas aku nggak main kemana gitu, paling ditanyain dengarin ra blusukan gitu. dengarin kan dolan makam. Kayak gitu. Belusuan ya. Blusuan. Ah. Kayak nggak asing ya kata-kata Iya. blusuan tuh ya. Tapi ada rencana nggak Mbak Nov ke depan mungkin dengan belusuan ini kemana lagi habis ini? Jadi apa? Kalau Bukan ya, kok jadi apa? waduh jadi presiden. Ini episode kali ini tuh lempeng tapi banyak pelanggarannya ya. Cogangannya banyak ya. Planningnya Mbak, planning setelah ini Kalau yang terdekat
ini kayaknya habis lebaran mau ke Tegal. Wah, ada apa tuh? Kok jauh-jauh Di sampai Tegal? Yang pertama itu karena mau ke makam Amangkurat 1. Oh. Karena kebetulan cowokku itu kan masih satu keturunan. Jadi Oh. dia pengen sowan. Sowan. Ah. Kalau aku kan karena aku emang sukanya makam-makam Belanda, aku pengen ke Kerkhof Tegalnya itu. Oh, ada ya Kerkhof Tegal. Jadi pada akhirnya zaman dulu setiap daerah punya Kerkhofnya ya. Sini kan Pasti juga ada. ada kan. Solo di mana, Mbak? Kalau Solo itu ada 3 di Jebres. Yang paling besar itu di Jebres. Yang Mana sekarang nih Mbak Jebres? depan stasiun. Oh, makanya daerah jenenge Kerkhop ya. Kerkhof. Jadi itu toponim, Mas. Oh, Toponim. toponim. Jadi karena sebenarnya namanya itu yang lebih mendekat itu sebenarnya bukan Kerkhof, Tapi tapi Bergravplatz. Bergravplatz. Itu bahasa Belanda dari makam. Kalau Kerkhof itu kayak di halaman gereja, makam yang ada di halaman gereja. Lah kalau di situ kan gak ada gerejanya. Jadi Oke. sebenarnya lebih tepat disebut Bergravplatz. Bergravah. Sorry. Heeh. Kayak gitu. Tapi kan karena mungkin ilatnya orang Jawa Heeh. yang nyebut itu ya wis nyebutnya Kerkhof. Kerkhof. Ya Kerkhofnya tadi Kerkhop. Kowe sekolahmu di Kerkhof. Semaga Kerkhop. Kerkhof. Mek golek mangan babi nang di Kerkhop. Oh, kuwi Mergo kuwi yo. Kerkhof. Kerkhop. Selain Kerkhop mana lagi tadi? Di Pasar Kliwon yang sekarang jadi apa SD apa sih yang dan Apa? Pasar Kliwon. SD apa? SD sih. Pasar SD Kliwon. yang baru ini ya? Bukan Oh, bukan. yang depan SPBU kan loh. Ah. Daerah Sambangan. Oke. Tapi aku lupa namanya. Bukan. SD Islam. Di Ponorogo. Di Ponorogo. Oh, di mana Kerkhop? Itu makam Belanda dulu. Iya, dulunya makam Belanda sama Wow. di pojok benteng Vastenburg itu. juga Pojok ada. benteng berarti yang mana? Sebelah timur mungkin yang sekarang sorry. Mungkin yang sekarang jadi gereja. Maaf gangguan Kita lanjut guys. dulu, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi, it's okay. Masih bersama Indonesia Graveyard pastinya di acara Ngabuburit sampai jam 6:30 nanti pastinya. Dan ini tadi terakhir kita masih bahas tentang makam-makam yang ada di Solo ya tadi ya kita mas ya. Yes. Makam-makam Belanda spesifiknya. Oh ya, aku mau nanya nih Boleh. sama Mbak Nop juga. Apa namanya di Solo kan ada beberapa makam-makam yang tempatnya tuh kayak ada yang di pinggir jalan. Itu semua udah didatengin, Mbak? Belum semua sih. Kalau yang di pinggir jalan yang di Sriwedari itu kan Ah, kan. ah. Siapa sih Bromo Corah itu kan? Iya, Mbah Robin Precet. Hood katanya. Yang Iya. katanya. Tapi itu ceritanya masih abu-abu juga. Oh jadi belum tentu benar ya? Iya, belum tentu bener. Kayak apa ya? Urban legend gitu mungkin. Namanya siapa tuh Mbah Mbak? Precet. Precet. Iya, Iya, Mbah Mbah Precet. Precet. Itu udah pernah datang. Dan fun fact-nya di agak ke selatan dari makam itu kan ada puskesmas. Tahu aku, sing ada batu itu tuh. Nah, itu Iya. di belakangnya kan juga ada Makam makam. juga, betul. Oh iya ada. Jadi ya? ada, jadi sekitar kuwi 12 titik kuwi puskesmas ya, Mbak? Iya, Kuwi enek tugu itu dulu kalau nggak salah tugu serangan umum atau Iya, apa? itu namanya Tugu Senotep. Tugu Senotep. Senotep. Senotep namanya. Oke, nah itu karena dulu temanku SMP rumahnya di situ, Mbak. Oh, Jadi satu sama si puskesmas itu. Nah, dulu tuh dia cerita kalau itu sebenarnya juga makam. makam. Ya, itu di belakangnya bahkan pas terakhir aku kesana itu kan dibongkar kan. Iya, iya. Itu masih ada 2 makam. Oh. Aku bahkan sebenarnya punya cerita tentang si makam tadi ya Mbah Precet tadi itu ya. Itu biasanya kalau kita bikin event di sekitar Arena itu baiknya tetap harus kula nuwun izin salam. permisi dulu salam. Nyekar Kalau- ya? Iya, kalau enggak itu biasanya dari cerita-cerita yang ada aja. Ada. Entah gangguan teknis, terus kayak apa. Dicerita kayak itu. Oh. Jadi makanya biasanya penyelenggara event yang di situ tuh biasanya sehari sebelumnya kula nuwun dulu Ah, di situ. nyekar dulu di situ. Iya. Bahkan dulu kalau nggak salah ya Mbak ya, dulu itu makamnya ada 2 sebenarnya. Oh, yang di Mbah Precetnya Yang itu. di daerah itu, setauku ya dulu ya. Karena itu udah dari zaman kecil aku dulu. Cuman kalau sekarang kan dulu belum ada singgete, kalau sekarang kan udah ada singgete. Udah ada Udah pagernya itu kan. ada pagar itu. Sama ini kalau nggak salah tuh di samping Paragon tuh kayak ada makam juga nggak sih, Mbak? Pernah Itu apa, lihat Mbak? nggak? Tugu apa Mbak itu Mbak? Kalau Yang ketutupan wedangan apa itu? Ya. Iya. Ah. Kalau itu menurutku bukan makam, tapi itu kayak apa ya? Batur. Tahu istilah batur enggak? Apa itu? Apa Mbak? itu? Pembantu. Oh, bukan. Bukan. Bukan, Mas. Baturan atau yang ari-ari sebenarnya di makam yang Oh. dimakamkan Dimakamkan. di situ Oh. sebenarnya ari-ari dari Pati Sosro Diningrat.
Kayaknya ya, aku oke. sedikit lupa Oke. namanya. Iya ya, itu iya benar buri wedangan. Heeh. Apa kuwi? Pokoknya nek pagri lah. Iya. Dan kita Ada kayak tugunya kan. Yang kayak sedikit arsitektur Eropa itu. Tapi itu sebenarnya bukan makam sih. Itu Oh. kayak tugu batur. Kalau aku nyebutnya batur. Batur. Karena itu Halo makamnya Monica ada di Nages. tanah. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, kita sekali lagi barengan sama Mbak Novia dari Indonesia Graveyard. Ada Monica Nares, ada Liandi baru gabung. Yes. Boleh nanya-nanya seputar Hai, oi. makam, jadi boleh. Tapi kalau Mbak Novia pernah nggak datang ke makam kucing? Betul. Kelangenan itu kayak siapa sih namanya? Aku lupa. Itu pokoknya makam kucing kesayangannya PB10. Iya, yang di pinggir jalan Betul. itu kan. Ya, itu pernah. Udah ke sana. Udah. Kita punya cerita-ceritain, Nis. Yang kita mau ke sana. Oh ya, kita mau ke sana kan waktu itu. Kita mau ngonten ceritanya. Ngonten, kita nyari makamnya kok nggak ada. Ketutupan tulisan jualan es degan. Terus mau kita singkirin kan. Ngapain Mas? Ini mau ngonten Pak. Buat jualan Mas. Akhirnya kita nggak jadi. Iya, jadi Gitu. kok malah warga sekitar itu kayak malah kurang aware gitu Iya, kayak ditumpu itu gitu. Oh. Padahal itu kan salah satu hal yang Situs sejarah ya. situs. Kita bilang, walaupun kui kucing tapi kan kui punya kelanganan dan punya value sejarah juga gitu. Liandi, makam kucing yang di Jogja. Bukan. Nah, ini Ini yang di Jogja tahu ada. juga, Mbak? Kurang tahu juga sih kalau yang di Jogja. Kalau yang tadi kita bahas tuh yang ada di Solo Baru, yang di dekat patung Soekarno ya, di kiri jalan. Itu. Tapi berarti semua makam ya, Mbak? Udah semuanya. Kalau semua ya belum sih. Oh, belum ya. Solo itu terlalu luas sih Luas. sebenarnya. Masih banyak makam-makam yang sebenarnya belum aku kunjungi. Nah, Mbak kan tadi berarti kan lebih banyak makam yang spesifik ya, maksudnya sejarah yang punya nilai sejarah dan lain-lain. Kalau ada mungkin makam sosok yang mungkin penting dan lain-lain, tapi itu di tengah pemakaman umum yang biasa, pernah nggak Mbak? Pernah juga. Ya itu salah satunya Kosman Sitrun. Yang situ nanti, oh itu Yang berarti di tengah Surabaya. pemakaman. Itu kan makam Kembang Kuning kan dulunya kan emang pemakaman Eropa. Tapi sekarang tuh jadi makam umum tapi dikhususkan untuk warga Tionghoa sama Mangus. Jadi di situ tuh ketumpuk-tumpuk dan pas aku ke sana itu lumayan nyarinya tuh lumayan susah juga kayak gitu. Terus ada satu itu di daerah mana ya? Kudus. Ya, di daerah Kudus itu makam. Jadi itu seorang penginjil pertama yang datang ke Pulau Jawa yang Penginjil. mendirikan GITJ Kayu Apu. Oke, jadi mana ya sifatnya menyebarkan agama, ajaran agama ya pada saat itu ya. Oke. Sebenarnya kalau makam orang penting di tengah pemakaman umum tuh kalau misalnya mau ditres juga banyak sih. Iya, cuman kan tinggal siapanya juga ya. Iya. Kalau aku kan misalkan yang aku tahu mungkin misalkan di Praci Maloyo, tapi mungkin sejarahnya nggak yang sejauh dari yang Mbak Kulik ya. Misalkan ada makam Gesang, itu Iya, kan di bisa. Praci Maloyo. Terus kemudian ya mungkin lebih ke sosok-sosok yang secara sejarah nggak yang terlalu lampau, tapi kayak sosok-sosok yang mungkin Sosok populer. penting dong ya. Dan aku juga pernah lihat tuh ada yang di Igoy itu tuh dia orang suka datengin makam artis. Tahu nggak Mbak? Kamu Mbak? Kurang tahu juga sih. Ada, coba Mbak cari Mbak. Jadi ada satu orang ini dia suka mendatangi makam-makam artis di Jakarta. Kan Jakarta biasanya artis sih makamnya nek jeruk purut, karet bifak, kayak gitu-gitulah. Kalibata gitu. Nah, dia tuh suka datang ke makam-makam artis. Ada yang makamnya bahkan sampai sing udah nggak terawat dan dia bisa nemu itu. Spesifik ya. Spesifik. Ada tuh di situ. Kalau di Bonoloyo, Mbak, udah sempet eksplor sana belum? Belum sempat. Kalau yang di Bonoloyo ada pernah satu itu makam dari salah satu anggota Sri Mulat. Siapa, Mbak? Apa namanya? Anggota Sri Mulat. Iya, makam dari salah satu anggota Sri Mulat. Yang meninggal sudah lama atau? 90-an, tahun 90-an sih. Oh. Tapi aku nggak terlalu Nggak terlalu ngikutin. nggak terlalu ngikutin. Malah sing aku penasaran apa? Kuburan Cina UNS. Mojo kan wis renek. Nah, itu kamu tahu nggak Mbak ada cerita mungkin pernah menelisik atau pernah mempelajari tentang itu? Kalau yang di Mojo aku malah pernah lihat pas bongkaran. Fun fact, keluarga gue bongkar, Mas. Nah, Bongkar. Dipindah? Tadi
nenek apa ya bahasa kayaknya nenek moyang ya berarti kan yang Leluhur. keturunan leluhur. Hmm. Itu sempat dipindahkan karena kan permintaan dari nggak tahu ya Mas, kita pas itu disuruh juga kan. Iya. Disuruh ada digusur itu sama yo dari keluarga pengen dipindah aja lah gitu kan. Terus ya wes dibongkar, itu pun bongkarnya juga pakai prosesi dulu gitu loh Mas. Jadi kayak kula nuwun sik Iya. gitu. Jadi ya pas dibongkar tuh ya isih nek aku diceritain jare kayak kayunya masih, kayu Iya. peti masih, baju segala macam masih, tapi memang untuk tulang rangka-rangka segala macam itu udah mulai banyak yang hilang gitu. Karena kan sudah lama juga Udah di situ lama. ya. Iya. Tapi sorry agak memotong ini, Mbak Ruri gabung gak ya? Kenapa? Semangat Novia tuh. Halo Mbak Ruri, selamat sore. Mbak Uri, selamat Semoga sore. nanti Mbak Ruri bisa main di sini ya. Betul mungkin menceritakan secara lebih banyak ke Yang detail. luasnya Jakarta gitu Betul. mungkin ya, spesifik di sana juga. Betul. Kita sementara sama Mbak Novia dulu yang juga Jawa tadi udah explore juga. Yes. Jawa. Jawa. Dan apa ya? Ngomongin Jawa. Ini kan kemarin juga habis ada raja yang mangkat. Iya. Kalau raja kan mangkat ya. Iya. Pernah eksplor makam raja Jawa, Mbak? Belum pernah karena Belum? satu kendalanya itu kalau sowan itu harus pakai jawi jangkep, pakaian jawi jangkep itu jadi kayak kalau yang cowok itu pakai peranakan, tapi kalau yang Cewek? kalau yang cowok kalau misalnya mau sowan yang ke Jogja nih Heeh. itu pakainya peranakan khas abdi dalam gitu. Oke. Kalau yang cewek itu harus pakai kemben. Iya, basahan loh. Ya, basahan. Hmm. Terus kalau yang Solo itu harus pakai biskap kalau yang cowok. Tapi kalau yang cewek tetap pakai kemben. Oh, Dan jadi itu nggak boleh pakai ini apa tutupan iya ini. benar-benar yang bahu Oh, Kalau yang di backless kota gitu. gede itu kan masih boleh pakai kemben. ini, kain kain betul buat gitu. nutupin gitu. Tapi kalau yang di Imogiri belum pernah. Jadi kalau untuk raja aku baru pernahnya itu sebenarnya bukan raja tapi adipati, itu yang di Mangadep. Oh, Mangkunegaran tempatnya satu. Mangkunegaran. Kalau itu aku udah pernah sowan, tapi kalau yang Imogiri itu belum Belum pernah. pernah. Oh. Karena ya kendala itu tadi. Iya, iya, iya. Mangadek tuh yang di Solo juga kan? Kalau Karanganyar. Mangkunegaran itu Oh, kan Karanganyar. Mangadep. Oh iya Jadi iya. nek kalau nggak salah Mbak ya, kalau yang di Jogja itu kan memang yang kerajaan-kerajaan ya, yang bukan kerajaan ya, keraton. 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 Tapi kalau yang kadipaten Iya, atau yang itu tadi kurang. misalkan adipati itu Nah, ke Mangadep. Hmm. Oh, oke. Tapi sayangnya karena tadi ada beberapa Iya. terms and condition. iya yang harus dilakukan. Tapi yang paling terakhir banget Mbak Novia habis explore mana Mbak? Kalau yang terakhir banget itu di Purworejo. Purworejo? Di Bagelen. Halo guys, yang suka kopi. Ruahan kemarin. Oh iya Ruahan, kemarin iya. banget. Kemarin banget. Ya, ruah kemarin itu karena sowan nyekar ke makam leluhurnya cowokku juga kan. di sana. Jadi itu yang pertama itu di belakang Masjid Sunan Geseng. Terus yang kedua itu makam di Rogowangsan, itu makamnya PRI Danurjo. Oke. Itu masih di Purworejo juga itu ya? Ya, terus ya karena aku sukanya kerkop ya. Balik lagi ke situ ya. Kenapa kok kamu bisa spesifik kayak aku seneng banget sama makam Belanda? Karena aku lihatnya kan yang pertama visual ya, Iya. dari bentuknya ya. Kalau makam-makam Jawa itu kan ya mungkin yaudah gitu. Tapi kalau makam Belanda itu kan kadang ada arsitekturnya. Bahkan kayak apa ya, simbol di pemakamannya itu punya makna. Betul. Itu yang jadi kayak mencoba untuk menerka-nerka ya. Itu kayak daya tariknya di situ. Karena tiap makam itu pasti beda dan simbol-simbol itu tuh kayak lambang sebuah doa dari keluarga yang ditinggalkan. Nah ini ada Al yang mau nanya, boleh nanya silahkan dong. Silakan tulis di komen ya Al ya. Terus ada Mbak Ruri Hargiono tadi nambahin kalau buat kami istilahnya roaming. Roaming. Iya roaming, iya. Roaming itu kayak kalau misalnya genreku blusukan itu kayak makam Jawa gitu. Oh. Makam Eropa. Oh ada Terus genrenya. terus ketemu sama orang yang genre makam Jawa. Kita kalau ngobrol tuh kayak kadang kayak butuh waktu dulu. Iya. gitu. Oh iya. Roaming dulu. Ngomong mungkin agak nggak nyambung nunggu buat paham kan biasanya roaming ya. Roaming. Sama apa? Danis ada tambahan pertanyaan nggak? Wah ini ada Baruri juga nih. Iya. Mungkin Baruri boleh cerita juga gitu ya. Iya. Terakhir habis explore mana gitu. Boleh nanti sambil kita bacain sambil mungkin kita bisa interaksi juga kan naik-naik juga. Gitu. Sama aku yang penasaran adalah makam Illuminati. Oh, yang di Surabaya. Nah. Kalau yang di Surabaya itu Yang selalu ada penanda-penanda mata satunya. sebenarnya bukan
itu bukan Illuminati. Apa itu Yang bahasanya? kayak jangka gini itu kan. Iya. jangka sama besar. Itu Freemason. 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 Jadi sebenarnya Freemason. Freemason itu sendiri tuh sebuah organisasi yang mengedepankan kekeluargaan. Hmm. Jadi itu awalnya tuh jadi organisasi ini organisasi tukang gitu. Oke. Jadi bukan yang beraliran sesat atau penyembah setan itu sebenarnya bukan. Jadi Freemason itu bukan termasuk kayak aliran kepercayaan, tapi itu organisasi. Oh. Oke. Kalau yang di Surabaya itu yang paling terkenal itu makamnya Beyer, Beyer. Bayar. Jadi Beyer itu dulunya adalah seorang juragan baja yang paling terkenal di Surabaya. Oke. Yang paling kondang dan paling besar pabrik bajanya. Pak Sampai Bayar. Pak Beyer. Mister. Mister Belanda. Sampai di makamnya itu di apa kijingnya itu dibuat dari apa baja asli. Baja. Oh. Kijingnya baja bro. Kijingnya baja asli dan itu ada simbol Freemason-nya itu. Oh, itu Freemason juga itu si Iya. Mr. Bayer itu ya. Freemason karena jelas ada Logonya. Itu. Karena ada beberapa tokoh Indonesia juga yang Ikut Freemason. yang ada dalam aliran itu juga kan. Dan maksudnya ngobrolin tentang kayak Freemason, kayak Illuminati itu selalu akan menjadi apa ya, perdebatan dan selalu seru aja gitu. Banyak sudut pandangnya juga ya. Konspirasi. Betul. Oke, ini kembali ke kolom komen dari Al, tahu makam Punggawa Kawan Dasa nggak ya di mana? Punggawa Kawan Dasa. Heeh, Punggawa Kawan Doso. Mohon maaf, aku tidak tahu karena genreku berbeda. Itu tadi. Jadi balik lagi, setiap apa namanya kayak anggota dari Indonesia Graffiti itu punya genre atau mungkin kayak suka eksplornya di makam yang seperti apa. Betul. Gitu. Mungkin bisa langsung hubungin kita via Igoy aja. Ya. Hmm. Atau mungkin malah Buat tanya-tanya. mungkin malah kita pengen tahu itu tuh makam apa mungkin kan udah tahu nih namingnya apa. Mungkin bisa share info juga kita itu sebenarnya seperti apa. Betul, boleh. Jo juga baru gabung, terus Mbak Ruri bilang terakhir explore makam Belanda di Bogor. Wah. Makam Belanda. Ya. Ini berarti sama kayak kamu juga Mbak? Satu genre. Satu genre ya sama Mbak Ruri. Ya satu genre karena kita emang sering berusukan. Suka ke makam. Kerkov ya dia. Kerkov. Tapi makam Belanda di Bogor itu langsung satu hal yang ada di pikiranku adalah kebun raya Bogor. Di belakangnya. Nah, itu itu kan dulu juga banyak. Aku biar cilianku nontonku silet kayak nontonnya acak-acak aktivis sing tengah awan apa ngulik-ngulik siang ngulik. bolong. Kan selalu banyak ya kayak cerita fun fact tentang kayak gitu di kebun raya ternyata ada makam dan lain-lain. Dan ya emang nggak lepas dari menurut saya setahu kita lebih terpapar kuburan Belanda kan daripada kuburan Jepang. Iya, betul. Iya kan? Itu malah karena ya kita juga Malah jarang ya Mas. aku bahkan belum pernah tahu aku. Ya mentok Gua paling Jepang. Chinese tadi. Chinese. Nah, betul. Pernah nemu nggak Mbak kuburan Jepang? Di Peneleh juga ada kuburan. Ada? Ada. Satu itu makam-makam Jepang. Bentuknya kayak Kanji gitu, ada tulisan kanjinya atau apa penandanya? Boleh. Boleh, boleh. Nah, sambil nunggu juga ini Al bilang makam gantung siwur saya. apa itu? Saya sayane koma ngono iki maksudnya. Makam gantung siwur. Saya salah satu pengikut Pangeran Sambung Nyawa. Sorry, Mbak. Sampai sekarang keluarga Apa ya, belum tahu. obelis mungkin ya? Obelis ya. Soalnya tadi sempat bahas tentang Mangade. oke. Bentuknya Keren keren ya. Apik banget sih makam Jepang bro. Aku kayak kelingan zaman perang dunia sih kayak. Iya, kan animenya five apa Grave. Grave of Firefly. Grave of Fireflies. Apa jenenge? Ghibli ya? Ghibli. Terlalu bawang. Kayak bentuknya apa nih? Kayak Tapi jarang-jarang lah Mas kita tugu ya, kayak tugu kecil gitu. Nisannya kok jangan oleh kan. Oh, jangan. Nah, ini Mbak Rori gabung juga nih. Makam Jepang juga ada di TMP Kusumanegara Jogja. Oh iya. Taman Makan Pahlawan ini. Halo Dinda. Oh, ada Di tengah-tengah ya. Halo Mas. juga style dulu. Mas kan di mas lagi tuku jabugan. Takjil. beli takjil. Kenapa Mbak Nov? Yang di Kusumanegara itu malah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya, Tengah-tengah itu. di tengah. Sorry, Kusumanegara itu kan taman makan pahlawan ya? Iya. Nah di sini kan kayak yang di Jurok gitu Jurok, kan? ya. Oh, berarti di antara kayak pahlawan-pahlawan Indonesia terus ada Jepang. itu. Iya. Tapi mungkin kan sebelum itu ada zaman dulu ya Mbak, sebelum mungkin itu ditasbihkan sebagai sebuah makam pahlawan ya mungkin ya. Tapi sebenarnya yang Jepang di Kusumanegara itu juga ada andil
dalam kemerdekaan Indonesia kayak Oh iya nih, sama nih. Tentara Jepang yang membela Indonesia. Oh, berarti mungkin semacam kalau biasanya ya sosok Jepang yang kita familiar itu Laksamana Maeda. Maeda. Ini kan kuwi kan. Kaisar Hirohito. Ah. Sejarah banget. Perang Dunia II nih. Perang Dunia Wah. II. Ah, Tapi oke. saya nggak nyangka sih bahwa ternyata pembahasan tentang makam ini akhirnya bisa sejauh kita ngomongin sejarah sedalam ini gitu. Kayak nggak cuma yus makam mistis horor enggak. Iya, Ternyata jauh daripada itu tuh ada yang bisa dikupas juga gitu. Dinda Tapi makasih ya sudah mengirim gorengan dan kopi. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Dinda. Mbak Nov, aku penasaran yang di Semarang. Yang di Semarang kamu explore ke makam apa? Kalau yang di Semarang Ireveld, jelas orang Belanda lagi. Oh lagi ya. Jadi Ireveld itu adalah makam kehormatan. Oke. Itu yang ngelola langsung dari kerajaan Belanda. Oh oke. Makam yang ngelola kerajaan Belanda. Ya, itu dulu sebenarnya di Indonesia tuh ada beberapa. Cuma di zamannya Soekarno itu dikasih tanah wakaf Heeh. yang dari luar Jawa itu disuruh bawa, digabungin jadi satu di Jawa. Jadi di Jawa tuh ada 7. Yang pertama tuh di Jakarta, yang di Jakarta itu ada di Ancol sama Menteng Pulo. Terus ya di Bandung itu ada di Lewi Gajah sama satunya aku lupa. Ya di Bandung, terus di Semarang tuh ada 2. Yang pertama itu Ireveld Candi. Jadi Ireveld Candi itu punya sebutan itu sebagai Ireveld lelaki. Oke. Karena 100% yang dimakamkan di sana adalah laki-laki. Lagi. Oke. Kalau Ireveld Kalibanteng itu lebih familiar disebut Ireveld perempuan dan anak, karena yang dimakamkan di sana kebanyakan anak-anak. Ibu ya, dan ibu dan anak. Terus yang terakhir itu ada di Kembang Kuning. Oh, Kembang Kuning lagi. ya di tengah kompleks yang banyak itunya tadi. Kalau yang di Semarang itu yang tokoh. Kalau tokoh itu aku baru taunya satu yang di Kalibanteng. Oke. Jadi itu namanya Baroness van Hovel. Jadi kalau di Indonesia kan kita punya Era Kartini kan, yang tokoh emansipasinya. Iya. Kalau yang dari Hindia Belanda itu ada Baroness van Hovel. Jadi Baroness van Hovel ini adalah salah satu tokoh emansipasi dari zaman Hindia Belanda. Jadi pas dulu itu kan ada gelaran festival kayak mungkin pasar malam atau apa yang paling Skaten besar. kayak gitu-gitu lah ya. Paling besar se-Asia karena yang menginisiasi itu Oi Tiong Ham, si Raja Gula itu. Oh. Paling besar se-Asia. Se-Asia nih. Nah, itu kan ada beberapa kalau pasar malam itu kan ada kayak stand-stand gitu kan. Nah, yang kepala standnya itu kan kebanyakan kan laki-laki. Tapi Baroness van Hovel ini berhasil mendirikan satu pavilion itu untuk menyuarakan suara perempuan. Jadi dia perempuan satu-satunya. Emansipasi ya. Belanda. Baroness Yang van jadi Hovel. panitia di situ. Oke, Baron van Hovel. Baroness Ilmu van saya Hovel. lagi ya. Wow. Ini selamat bergabung juga untuk Bray. Terus masih ada yang komen-komen juga. Al ngasih tahu. Jadi gantung siur itu di atasnya canggah. Kakek nenek dari buyut. Jadi kayak urutan silsilah Jawa. Oh. Wareng, udek-udek, gantung siwur. Oh, oke. Oke. Mbak Uri juga masuk juga bilang Bandung di daerah Pandu dan Lewi Gajah. Nah, Pandu. Kuburan itu adalah salah satu pintu untuk belajar sejarah. Wah. Weh. Berarti hari ini kita beruntung dan kalian yang nonton pun juga dapat insight juga ya. Ya karena di episode kedua kita kemarin kita ngobrolnya sama Surakarta Walking Tour ya. Itu kan juga sebenarnya sebuah sarana media untuk lebih ke entertain ya, karena itu untuk hiburan dan lain-lain. Tapi ternyata juga itu jadi salah satu pintu sejarah juga yang kita bisa pelajari. Nah itu, dan mungkin menarik ketika nantinya Surakarta Walking Tour Indonesia Graveyard ini jadi Surakarta Walking Graveyard. Oh, Ini menarik sih. itu ide kolaborasi sih. Ini menarik banget. Iya, supported by lokal media. Nah, Dari Mas Apri, Mbak Ruri ada, Mbak Novia lagi ngobrol di sini. Ditunggu. Jalan menyusuri makam. Makam. Wah itu menarik sih. Menarik. Mbak Ruri ini ACC nggak nih Mbak? Wah, Ditunggu. bisa jadi sini. Mbak Jesli mau nanya apa lagi nih yang kamu penasaran soal makam sama Mbak Novian? Apa ya, mungkin makam yang paling unik kali ya. Oh, yang iya. pernah tak lihat di Reelsku. Itu ada yang Tapi Maksudnya di postingan Igoy ya? Igoy. Oke. Rolls di Igoy aku. Tapi aku lupa Mbak, itu di daerah mana kan. Soalnya aku cuma nonton aja. Pokoknya makamnya tuh di anak tangga.
Oh. yang anak tangga kan. Nah itu karena katanya dimakamkan di situ tuh kayak sosok pengkhianat 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 itu raja. makam Temenggung Indra. Temenggung. Oh, yang Iya. yang diinjek-injek kan. Diinjek. Ah. Jadi memang katanya itu sengaja ditaruh di situ supaya kayak filosofinya iya diinjek-injek gitu. Tapi itu juga masih abu-abu sih Mbak. Masih abu-abu. Soalnya banyak yang bilang itu kepalanya JP Kun. Tapi padahal JP Kun nggak dimakamin Nggak di situ. Oh, malah rumornya kepalanya JP Iya. Kun. Ada yang bilang itu malah kepalanya JP Kun. Hmm. Tapi padahal JP Kun itu dimakamin di Batavia. JP Kun, Jan Piteng Jan- Kun itu ya. Iya. Wah, ini legend itu. Legend ya. Itu kan yang selalu ada di buku sejarah kita. Kita kan Temannya belajar. Dendels. Dendels yang sebenarnya itu ya ada sejarah yang katanya nggak benar ya. Iya, yang katanya Dendels itu bayar sebenarnya. Bayar. Cuma Tapi- bayarannya tidak Nyampe. sampai Nyampe. oleh kepala desa pada saat itu. Ah, bupati. Bupati. Ah. Ya, itu mungkin cerminan. Apa dari situ? Ya. Jadi budaya kita adalah Adalah mengulik sejarah Mengulik yang sejarah. mencoba untuk kita benarkan lagi. Karena banyak sejarah yang perlu untuk kita luruskan. Bagus Hampir nyapunya saja, itu. hampir. Oke. Terima kasih kesempatannya dari Mbak Ruri. Salam buat semua. Sama-sama Mbak Uri, terima kasih juga buat Thank you, sedikit Mbak sharing Uri. cerita. Semoga Yes. nanti kita punya podcast melokal Mbak, siapa tahu nanti kita bisa podcastan via daring sama Mbak Uri. Kita ngobrolin lebih detail mengenai makam sih. Seru Betul. sih. Tetap juga nanti ada Mbak Novia juga di sini ya. Nanti podcastan bareng lagi. Betul. Dan menghidupkan podcast melokal ya. Iya, betul. Ini nanti setelah lebaran ya nanti ya. Terus dari Al masih nyambung lagi. Tumenggung Indranata kepala sama badan dipisah. Kepala di anak tangga sebagai filosofi bahwa pengkhianat Mataram sampai akhir hayatnya nggak dihormati. Yang tadi kita bahas tadi ya. Oke. menarik. Apalagi nih? Aku malah ke Jesslyn sih. Jess, Apa? sekali lagi ya sebagai seorang Chinese nih ya, yang ada di era modern saat ini gitu. Gen Z. Prosesi pemakaman gitu ya, kalau di Chinese hari ini kan bisa dibilang masih benar-benar mempertahankan stylenya ya. So far dibanding kayak zaman dulu tuh berarti memang tidak ada perubahan sama sekali. Kalau zaman dulu mungkin aku nggak yang terlalu include ya Mas, karena kan apa ya kebetulan kan kalau nenek kakek dulu yang dari papaku memang ada kakekku udah meninggal. Terus kalau yang dari pihak mama kan udah meninggal semua, tapi waktu itu aku belum lahir, jadi nggak include aku. Cuma sejauh ini itu memang kalau kita masih tradisinya seperti itu sih. Jadi kalau Jawa kan misal meninggalnya di siang hari kan langsung dikubur. Ya. Ya, biasanya gitu. Nah kalau kita kan 3 hari Mas, gitu 3 hari. Jadi istilahnya ada yang bahkan kayak nunggu tanggal baik, nunggu hari baik. Itu ada. Itu kayak yang di drakor-drakor gitu juga ya. Itu. Kan kalau di drakor Oh, nunggu iya. dulu. Nunggu dulu ada yang oke. tergantung keluarga Mas. Tapi kalau misal katakanlah meninggalnya di hari baik, misal kalau nggak salah tuh hari Sabtu apa itu nggak apa-apa langsung gitu. Tapi tetap 3 hari. Gitu 3 hari dari jarak masuk ke rumah duka. Kan kalau di Solo kan kita di Tiongting dulu. Ya, Tiongting. Nah, di Tiongting itu juga ada kuburan Mas, kuburan pendiri belakangnya. Oh, iya? Ada. Katanya kapitan. Kapitan itu yang diriin Tiongting katanya. Itu tuh aku Chinese. Chinese. Kapitan. Tapi namanya siapa aku izin nggak tahu. Oh. Gitu. Jadi dari jarak misal nih masuk kamar jenazah, dimandikan, terus kalau cewek kan pasti di make up segala macam. Nah nanti di hari pertama tuh biasanya upacaranya istilahnya itu ini jimbok dulu. Jimbok. Tutup peti. Tutup peti, oke. Nanti terus hari kedua nanti ada maisongan tuh kayak ibadah penghiburan istilahnya. Terus baru nanti hari ketiga tuh pas ngubur atau dibakar kan tergantung pilihan biasanya. Oh, itu bisa milih ya? Bisa milih. Oh. Tergantung Mas, ada yang dari pihak warga, ada yang dari pihak yang ini meninggal kan. Kadang ada yang kayak nitip besok aku kalau meninggal di kubur atau mungkin mau di Kremasi. Gitu. Oke, Itu kan oke. kalau hari yang ngubur itu namanya sangsengan. Sangsengan. Gitu 3 hari biasanya. Oh, Gitu. berarti aku baru tahu ternyata bisa milih ya? Bisa milih. Tergantung wasiat mungkin ya. Bisa. Berarti nggak semua tuh pasti Kremasi. kremasi ya. Tergantung keluarga juga kan. Gitu. Nah, kalau di kremasi itu biasanya kan yang aku tahu ya biasanya kan ada yang dibawa pulang, ada yang mungkin dilarung, ada yang dikubur. Itu gimana sih? Kalau
Itu Mas, kalau biasanya dititipin boleh. Jadi kan kebetulan di Delingan tuh kan ada yang pengelolanya kan dari PMS. Itu boleh. Jadi ada rumah abu, kalau ke sana tuh nanti ada yang itu loh Mbak, ada foto-fotonya itu. Itu kan di yang kayak locker itu. kalau lokernya dipecah tuh kan ada gucinya di situ. Itu boleh dititipin situ, cuma nggak tahu ya, bayar setahun kayaknya agak mahal gitu. Tapi makanya tuh ada juga kan yang dibawa. Nanti begitu dibawa ada yang langsung dilarung. Biasanya kan kalau nggak di pantai di beton. Beton. Oh ya dilarung kayak hari-hari berarti. Kalau dulu keluarga aku tuh waktu kita bawa abu tuh ada yang di beton soalnya. Itu sama dibawa pulang juga ada gitu. Berarti kayak terpisah gitu ya, terpisah ya. Terpisah gitu. Oke. Aku pernah sih dulu zaman SD dulu ada bapaknya temanku meninggal itu kelas 3 SD. Itu pengalaman pertama dan terakhirku ke Tiongting. Itu masih kayak ya dulu anak kecil kayak ini tempat ngapain? Ngapain gitu. Fun fact, bahkan sekarang tuh di Tiongting tuh ada paketan VIP. Jadi apa ini? VIP. Jadi kan kalau di Tiongting itu ada istilahnya orang meninggal ada paket-paketnya. Oke. Nah VIP ini adalah Mas, aku diceritani juga itu kayak orang nikah. Jadi nanti ada yang main biola, ada terus mejanya tuh meja bundar kayak wedding tuh loh Kak. Countable. Di round table kayak orang wedding itu. Sama dulu pernah kayaknya kebetulan temennya dari papaku tuh ada yang orang tuanya meninggal itu es krimnya aja tuh Häagen-Dazs Mas. Jadi itu yang datang tuh bingung antara sedih atau wah seneng kan Mas gitu. Dan dengar-dengar ada parade catering ya. Nggak ada Mas. Sambil bawa boneka. Itu wedding Mas, beda Mas ya. Enak sing nari merak bareng ya. SBC kita ya itu. Festival. Oh meriah ya. Meriah. Jadi Jadi paket-paketnya baru. Biasanya yang udah umur-umur tua banget sih gitu. Berarti memang cara merayakannya berbeda. Ada selebrasi. Biar tidak sedih mungkin. Betul. Tidak meratapi gitu. Tadi Acira gabung, selamat datang ya di Ngabuburit barengan sama Blue Bag Hof. Balik lagi ngomongin sama Mbak Novia nih. Kalau mau gabung ke Indonesia Graveyard, caranya gimana Mbak? Sebenarnya kita tuh bukan satu komunitas yang kayak harus daftar dulu. Oke, registrasi, membership, ada kartunya. Interview. Jadi kalau misalnya mau join ya udah join aja, follow, terus nanti kalau misalnya nemu makam apa nih tinggal mention aja. Mbak, sorry aku mau tanya tapi agak personal sih, penasaran aku. Tadi kan kamu cerita ke makam sendiri dan lain-lain. Basically kamu emang loners, emang suka sendiri atau hanya karena trip makam ini kamu akhirnya memberanikan diri? Kalau dulu kan emang aku suka sendiri, soalnya kan kalau nggak semua orang itu suka ke makam, dan kalau misalnya ngajak temen tuh kayak nggak bisa leluasa nih, pasti mikirnya tuh kayak engko nek tak ajak ning kene suwe-suwe sudah underestimate dulu ya. Udah underestimate, akhirnya ayo wis lah makat budal dewe. Oke. Ternyata ya benar sih. Tangguh dan pemberani. Tangguh dan pemberani. Tangguh dan pemberani.